Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita dan basamu. Alhamdulillah kita masih Allah berikan berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari yang sebelumnya disebut dengan zaman jahiliyah kepada Islam, kepada zaman Islamiyah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi kini kita tambah kajian tafsir kita ansan suwajo kok saya atau dua ayat di beko taloe. Kini kita lah masuk kepada ayat 185 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Aku lah masuk tentang bulan Ramadan. Kata Allah Ta'ala, di bulan Ramadan diturunkan pada bulan tersebut Al-Qur'an. Jadi walaupun kini alun bulan Ramadan lain, tapi kajian awak lah masuk ke ayat 185. Tentu kita bahas pula ba'an bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan kolah Al-Quran diturunkan Allah. Di kapan Al-Quran diturunkan? Menurut Iko disebutkan adalah di bulan Ramadan. Jadi diturunkannya Al-Quran ko dilihat dari tafsirnya adalah dari Lauh Mahfuz kepada langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Lailatul arti malam, pada Lailatul Qadar. Jadi pada malam Qadar. Jadi diturunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Itu di waktu Lailatul Qadar. Di mana di dalam surah Al-Qadar disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Jadi beribadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Itu adalah mencerminkan betapa orang yang serius kemudian mengharapkan keridhaan Allah. Allah berikan pada bulan Ramadan itu salah satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang manusia nak lo tahu tu bila malamnya. Dengan demikian manusia kok akan berharap bau sau supaya bisa pada satu malam di mana Allah berikan keistimewaan. Kalau beribadah di malam itu berarti di luar itu awak tarikh beribadah, nilai itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Anak dia tahu adalah Ta'ala bila itu lah, tapi lah dia tanda-tanda hari nak kebara, pokoknya yang ganjil-ganjil. Untuk itu Al-Quran itu diturunkan Allah Ta'ala. Pertama waktunya adalah di bulan Ramadan, bulan yang istimewa, diturunkannya Al-Quran. Untuk itu
Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran ko yang menjadi pemberi petunjuk untuk manusia. Dari nansase dijelaskan oleh Al-Quran, ditunjukkan di Al-Quran ko nama tua. Jadi mau kau tahu bahwa nama nan dalalah, nama nansase itu dari Al-Quran. Al-Quran yang memberikan petunjuk. Berarti Al-Quran ko harus dibaca. Untuk dibaca harus dipahami. Kalau dipahami baru tahu. Tapi kalau anda tahu isi Al-Quran doh, tentu mana rawang dia wak. Tak paham wak. Apa itu syahrul Ramadan? Yaitu bulan Ramadan. Apa itu alladzi unzila fil Quran? Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Tahu wak? Dia karena wak lah mempelajari artinya, pelajari makna. Tapi kalau seandainya tidak pelajari makna, tidak tahu artinya, tentu tak kasih bisu barasiannya. Mengecek lagi, tapi awak tak tahu awak kecek. Nah oleh karena itu supaya awak paham karena Al-Quran ku adalah sebagai petunjuk, maka perlu awak mentadaburi Al-Quran. Jadi awak baca Al-Quran itu dengan penuh khusyuk. Lalu kemudian di dalam waktu membaca langsung taraso artinya sekali. Maka kalau qori membaca Al-Quran, ini bisa paham maknanya sekali. Di taraso cerita syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Langsung tahu sekali, tak pahami maknanya sekali bahwa di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai itu, yang pertama disampaikan adalah petunjuk bagi manusia. Jadi nak menunjuk anak wako dari nan sase kana batu, dari yang batil kepada yang hak, itu Al-Quran. Nah, itu Al-Quran kon pertama. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan Al-Quran ko tidak ada cerita ragu lagi. Tadi sebelumnya disebutkan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ko adulo nama cuba ragu-ragu jo de elai alun jo picayo elai cuba bana buat loncek surat semisal Quran datangan boleh kerja samalah do sisi aja. Ko ado manusia nan mencuba ragu ditantang oleh Allah Ta'ala. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa jelas nak ada jenis ragu. Dan orang yang tidak ragu yang bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk adalah hudal lil muttaqin, tentu orang yang bertakwa. Jadi kini Allah menyebutkan tujuan diturunkannya Al-Quran, fungsinya Al-Quran adalah sebagai pemberi petunjuk. Jadi kalau bahasa awak kini kok kalam kini gua zaman jahiliyah itu kan zaman gelap gitu. Atau zaman bodoh. Ada tujuan aku turun Al-Quran, aku tujuan kau jalan ya. Sebab jalanku kadang-kadang kan banyak bersimpang. Adalah lagu jalan bersimpang dua. Kalau jalan bersimpang dua, cie ka surga, cie ka neraka. Mana kepilihan? Kalau menurut hawa nafsu, itu syaitan bisa bisian. Ancak lahnya kasimpang kida kok. Awak deh nak banyak-banyak nak beban awak tu lalu. Ya subuh konye bakal lumun jawabnya. Mengatu sibuk nawak solat ke awak ruku kan yang ialah itu tu dibisiknya tadi di dalam diri awak tu. Nah, kini jalan ada jalan yang ditunjukkan oleh Allah, jalan yang batu, jalan naluri. Di tarangan tu, konyo kokok kalam ko di sigian di tarangan konyo jalannya jalan yang batu. Kemudian wabayinatim minal huda. Al-Quran ko sendiri adalah menjelaskan, menyatakan mampanampaan ado ayat-ayat yang nyata nampak tandu-tandu
ada disebutkan di dalam Al-Quran. Dan dinyatakan itu adalah petunjuk itu sendiri, bahwasanya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada yang hak daripada segala macam hukum. Jadi Al-Quran itu adalah sumber dari segala hukum. Ngai lewat cari lah, patang ada tentang kisah. Nah, sabda Allah Taala kutiba alaikumul kisah fil qatla pada kok terjadi pembunuhan. Kemudian lain adalah disebutkan tentang hukum wasiat. Kan dalam Al-Quran tuh. Nah, kemudian lain hukum tentang wajib puasa. Itu ada poin-poinnya. Dinyatakan mana suruh, mana tagah, mana boleh, mana tidak boleh. Itu adalah dipaparkan lebih lanjut di dalam hadis Nabi. Jadi Al-Quran itu menyatakan atau menjelaskan, memperjelas dari petunjuk itu sendiri. Apa bentuknya, ayatnya menunjukkan kepada yang hak. Ada hukum kok, ada hukum yang hak, ada hukum yang batil. Yang Al-Quran kok menjelaskan yang hukum yang hak. Kalau manusia kadang-kadang kan mencari membaca dari ayat-ayat sebelumnya, ada yang sudah dinyatakan, sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala, kemudian tertulis di dalam kitab mereka, tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Mereka justru memiliki mengikuti hawa nafsu. Jadi akhirnya dengan kepentingan hanya ikuti hawa nafsunya dan benar ditinggalkannya, abaikan. Nah, itu yang disebutkan di dalam Al-Quran fakta-fakta sejarah orang-orang dulu mulai dari Yahudi dan Nasrani, dan itu sudah tercantum di dalam kitab mereka. Tetapi karena ada rasa ego, mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Bahkan disembunyikan itu nyuan-nyuan doa, tidak sampai nama sesuai di seleroi. Nama kamu nuri ugi sesuai, kok kurang sesuai, kok tidak kabalabu sesuai dok. Nah, tidak mau. Jadi itulah memang karakter kecenderungan manusiaku selalu nangka marangkuhkan dirinya bagi yang tidak mengikuti kebenaran. Napasu itu. Kemudian Al-Quran itu adalah wal furqan, dan menyatakan pula dari Furqan. Furqan itu apa? Mimma yufarriqu bainal haqqi wal batil, yaitu yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi maka disebut juga Al-Quran itu adalah sebagai Furqan. Namun istilah lainnya adalah Furqan. Jadi Furqan itu membedakan ma yang hak dan ma yang batil. Dijalan, dinampakkan sekali, dinyatakan sekali, mana boleh, mana tidak boleh. Tentu untuk tahu awak mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang hak, mana yang batil, tentu awak mengaji. Kalau dengan mengaji berarti awak berilmu. Kalau berilmu berarti awak memanfaatkan akal awak untuk bisa awak berilmu. Kalau awak berakal awak tentu awak mana boleh, mana tidak boleh. Mana katanya yo awak dena, mana keindak tanayo. Itu makanya ditunjukkan benar. Kalau nanti diperintah di Allah Ta'ala itu akan menyelamatkan awak. Nama yang dilarang di Allah Ta'ala itu akan menyayo diri awak sendiri. Dilarang di Allah Ta'ala wakarajuan berarti awak mencelakakan diri awak sendiri. Pasti dia ganjaran neraka. Nama yang disuruh di Allah Ta'ala wakarajuan nama disuruh Allah Ta'ala, itulah yang akan menyelamatkan diri awak. Jadi pilihannya seperti itu, dibantangkan kini diturunkan Al-Quran. Al-Quran kok sebagai petunjuk, Al-Quran kok sebagai penyata atau penjelas dari petunjuk itu sendiri. Kemudian pembeda ma yang hak dan ma yang batil. Nah, jadilah tarang beneran kalau kini namanya nak adol, nak zaman gelap oleh jalannya lah tarang, nak adol, nak kalam-kalam lah. Lari tunjukan lah dibantangan, sadu kitab lah adu. Buku lah do, guru lah do. Kini ale tinggal beraja. Karena dulu orang-orang menyampaikan kaba awak lah, kok dicari guru lah mati, kok kitab lah nak do le. Nama kama kau cari le. Kok guru sebanyak lah, kemudian kitab lah do, tinggal le mengarajuannya. Iko bercerita tentang bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu fungsinya jelas, dinyatakan sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Faman syahida minkum syahra falyasum. Aku masih balik tentang penjelasan lanjutan dari puasa lagi. Kok sianalah maksua atau hadir atau menyaksikan dari antara kamu bulan Ramadan, liduknya di bulan Ramadan, wasolobuk di bulan Ramadan, panjang muwa batamu di bulan Ramadan. Falyasumhu, maka wajiblah dia untuk berpuasa. Nah, kalau siana ada bersobok di bulan Ramadan, insyaallah sebentar lagi bersobok untuk Allah panjang kaum muwa, karena bulan Ramadan itulah bulan yang sangat dirindukan. Kemudian banyak sekali peluang di bulan Ramadan. Kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau anna sanata kullaha Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu tentang keistimewaan Ramadan, pastinya berkeinginan setiap tahunnya itu, setiap bulannya dalam setahun itu Ramadan katanya. Iya dia kata dong. Iya. Ramadan puasa tarikh ya, intinya adalah itu kesempatan sebenarnya, ada peluang takatulang pamu. Nggak tahu, ada ketahu apa? Inilah wak, karena Ramadan itu adalah bulan kesempatan, bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan itqum minan nar. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhar. Adulangnya di Allah Taala balik. Kalau fatang paman wa man kana minkum pakai minkum. Ini nak dua minggu mulai. Sianan sakit ataunya dalam perjalanan, maka dia berkewajiban untuk mengganti di bulan di hari-hari berikutnya di luar Ramadan. Jadi kuadonan sakit, kemudian dalam perjalanan, kalau jalan itu ada peluang nyo, ada kesempatan. Atau kok berbuku, kok memilih berbuku. Tapi kan dijatuhkan oleh Allah Ta'ala, faman tahu antasumu wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik. Kau nak tahu puasa dalam sakit itu boleh dibatalkan puasa, berbuku. Tapi dengan catatan wajib mengganti balik di hari lain di luar Ramadan sebelum masuk Ramadan berikutnya. Kadang-kadang balik, kadang-kadang yo le wabata kininya kau besok kau ganti balik. Kira lah 30 Ramadan besok nak utang petang tak bayar lah. Ala lupa lo janji balik. Malah dia kesempatan akhirnya loss lah. Maka dikatakan oleh Allah Taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah telah berikan kepadamu kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Kok Allah memberikan keringanan kawan. Allah memberikan kemudahan. Islam itu mudah, tetapi bukan untuk dipermudah-mudahkan. Allah tidak mempersulit hambanya. Jadi kasadu sesuai dengan kondisi umat itu sendiri. Artinya bahwa di kemudahannya Allah membolehkan berbuku. Koyo sakit awak, tidak bisa awak puasa pada saat itu dah. Inilah bulan Ramadan kan? Silakan bawa buku lah, kan lagi kemudahan tak? Dah ada di pasar harus puasa aja deh, langki mati, kok mati kena, dah ada tak kata? Silakan bawa buku, tapi ingat, di dalam kemudahan itu jangan dimudah-mudahan ada kewajiban di hari lain dibayi puasa, itu wajib. Awak kajian fikih, awak petang lah sorbo sekali. Wajib awak mengqada puasa itu sendiri kalau awak nak berpuasa di bulan Ramadan disebabkan oleh sakit atau disebabkan masih dalam perjalanan atau musafir. Itu diberikan kemudahan oleh Allah Taala. Jadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah telah memberikan kemudahan dan Allah tidak pernah mempersulit. Jangan ada kemudahan. Kau bau dua awak nak dua iya mengawal batemu. Kau solat nak talok tagak dua, nak talok dua, lalu atau babaring nak talok lalu. Itu di lalu sebenarnya. Jadi semuanya tidak ada yang sulit. Lada dia Allah Taala kemudahan.
Dulu disuruh awalnya sejarah perintah salat 50 kali sehari semalam. Ternyata diberikan keringanan. Dek karena pertimbangan berbagai macam hal dari seniornya Nabi Musa. Nah, dikompromian, diakomodir usulan itu tadi. Nah, hebatnya Nabi Musa aku mengajian umat amboja gadang-gadang, kue-kue, tagok-tagok, itu je dah taluk dia dah. Apalagi umat yang kau wahai Muhammad lah dibayangkan. Maka tidak ada yang sulit, tidak ada yang barik, lah disesuaikan kasadonyo dengan kemampuan manusia. Yo kadang-kadang kalau orang dalam cara pikir dan cara pandangnya sulit kasadonya, nadonelo ada sadoe payahnya. Suruh kalau joko payah, disuruh joko payah. Tuhan dalam makna kemudah lalunya nak mudah. Nah, berarti itu yang tidak produktif. Maka diperintahkan Allah sholat supaya manusia itu produktif, bergeraknya, kemudian ingat Allah Ta'ala. Itu kemudahan, diberikan kemudahan, boleh berbuka. Beliau tidak puasa kalau dalam keadaan sakit atau masih dalam perjalanan. Berarti itu ilatnya. Itu menjadi dasarnya. Kalau apa buku dah pada je alasannya, pada puasa je. Kau orang bantai, hanyalah puasa tahu buang bantai, mengau buang bantai, sakit bantai itu. Tidak. Dalam perjalanan membantai tidak. Itu orang balai, orang kadang-kadang kan menjalan rayu itu tigori menjalan rayu, kalau bantai udah di pasar, ala bindak puasa je lah capek rayu. Kalau nyo babuku, kalau nyo nak puasa, kalau nak do ilat, nak do dasar, itu nama adalah melawan perintah Allah, melanggar perintah Allah. Namun mulia babuku itu ada ilat ada faktor penyebab nak do sabak dia nak babuku je, nak puasa je. Nah, itu namanya adalah mengabaikan perintah Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kita sempurnakan bilangannya. Bilang puasa Ramadan itu makanya kalau wasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa awak kalau lawat celek hilal. Babuku awak lawat celek hilal. Fa in humma alaikum, kalau sana tertutup sempurnakan bilangan Sya'ban cukup 30. Nah, jadi disebutkan walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya. Jadi saya lihat hilal lah nampak bulan baru mulai puasa. Lah nampaklah bulan kau baru mulai babuku masuk rayu tu lagi. Dicukupkan bilangannya. Mau ada kurang-kurangan dah. Itu kalau lah masuk ni hitungnya tentu sebulan Ramadan, apakah 30 atau 29. Hendaklah mengumandangkan takbir kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan petunjuk kepadamu. Allah nama jana wa tentang agama koyo takbir wa besarkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tentu dalam setiap saat, setiap waktu, dalam setiap kesempatan atas pemahaman keagamaan awak, Allah berikan kecerdasan, Allah berikan ilmu, Allah berikan hidayah, maka wa agungkan Allah, wa kumandangkan takbir, wa besarkan Allah, wa la'allakum tashkurun, supaya awak bisa menjadi hamba yang bersyukur. Tuhnya tu ayat 185. Ayat 185. Sekitar lah ya. Tambah sayat lain. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ko ayat turunnya ayat takako ketika ada kelompok jamaah nyoba tanya ke Nabi. Cek ke Nabi. Nabi, wahai Muhammad, adakah Tuhan itu hampir? Dake Tuhan kau Muhammad. Kau ya dake kami babisiak dia ke Tuhan kau nya. Nah, ikut pertanyaannya ke Nabi. Atau kau jauh anak Tuhan do? Kau ya jauh apa sorak kami? Aku sedikit mencicip lah. Muhammad, tanya cek. Tuhan tu jauh atau dake? Kau dake?
kami berbisi aja. Bisi-bisi aja. Kok jauh? Kami suaraan Tuhan. Nah, itu pertanyaan deh jamaah kepada Nabi. Maka turun ayatnya. Turun ayat kok. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ko ado orang nan datang batanyo kepada engkau wahai Muhammad, ko ado hamba-hambaku nan batanyo. Tolong jawab. Jawab. Fa inni qarib. Aku ini dekat. Aku ini hampir. Mendekat ya. Sabuyan isko. Dekat dari mereka dengan ilmuku. Mengkabarkanlah kepada mereka dengan demikian. Karena para ahli filsafat tu kan coba pikir-pikir. Balik Tuhan jauh lah. Nyonya membayangkan Tuhan kau seperti benda. Kok tak patung itu kok patungnya jauh tu suara Tuhan. Agar beti. Kamu nyoraan ya. Itu koknya jauh. Kau nyoda ke Tuhan kau bisa-bisa. Tuhan tapi Tuhan. Itu tak kata dia lah. Kalau dah ke tu nyoba bisa-bisa ya. Kalau jauh tu dia suara tu tarangar Tuhan kau sangkut pakak Tuhan kau artinya. Kalau jauh tu dia suara anak tarangar Tuhan dia kau je. Kalau dah ke babisia tu dia dengar. Itu nyoba menerjemahkan bayangannya Tuhanku makhluk. Jadi ini nak mengaji sifat 20. Jadi nak baraja alun baraja no sifat ma'ani jo maknawiyah. Ayo baraja dulu sifat 20 ba sifat Allah Taala. Sebab dalam bayangnya Allah Taala kau kecilnya tak makhluk aja. Jadi dan Allah kau adalah bukan makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Jadi wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi. Berbeda Allah Taala kau je makhluk. Nah semua je makhluk ada. Dan awak pakai pakak gai, pakai buntu gai. Dan Allah kau sami', basir, alim. Itu Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha melihat. Jadi ikut pertanyaan jamaah kepada Nabi. Dijawab oleh Nabi karena perintah Allah. Apa tu? Katakan, aku ini dekat. Itu jawab. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan memperkenankan atau mengabulkan permintaan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala benar mengajian. Aku yang akan mengabulkan, aku yang akan memperkenankan, aku yang mewujudkan apa yang kamu minta. Tapi syaratnya apabila kamu berdoa. Ya berdoa, meminta awak Allah Ta'ala, awak angkat tangan awak, kalau awak mendoa tu awak angkat tangan awak, memohon awak kepada Allah Ta'ala. Kalau awak memohon kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sudah jamin, aku yang akan mengabulkan, aku yang akan mewujudkan semua permintaanmu. Minta awak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah nak punyakan sadoi, Allah nak kamagia. Kalau makhluk kau nak ada nak sadoi kan dia punya ke dah? Nang ngapunyo de sadona dapat de no sadona menjadi miliknya tu punyo. Tapi kalau sesuatu ini tidak milik berarti bukan punyanya. Kalau nak punya orang dan ambil nama itu mencilo nama itu. Punya orang ada ambil itu mencilo nama. Kalau seandainya orang baragiah kawak, bisa jadi itu hibah, bisa jadi itu adalah infak sedekah, bisa jadi itu wakaf, jadi punya awak. Atau awak bali punya orang tua, ke piti awak kayaknya nyodiam barangnya kawak. Berarti itu namanya lah terjadi proses pertukaran. Kalau Allah Ta'ala ke makhluknya, pinta buliah karena balaku. Muka suit bisa disampaikan dari Allah Ta'ala. Nikmat bisa biar, bala bisa jauh. Kalau manusia kolai meminta, memohon kepada Allah Ta'ala. So, kalau mendoa diundang ungku itu silakan saja. Ungku diminta mendoa, Allah mendoaan. Segala mau kasih dari ungku. Tolong doaan, anak ke doaan. Aku maha
bakarajo kini bawa sahur tuntuang ka buka-buka air zakiawa kapalo sungkui tungguang nama sahur tu dapat aku manu tak bali dia nak murah tak jual dia nak mahal ia katun tak ada tak bali dia nak murah tak jual dia nak mahal baru tuang jual balabo ko basakai. Jadi itu semua permintaan itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala kalau dia minta. Tapi syaratnya adalah falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, kata Allah Ta'ala. Kok kayo aku akan perkenankan tapi syaratnya apa tu? Hendaknya kamu memenuhi puluh permintaanku atau dengan taat karajuan segala nan disuruh antian segala tagah aku akan perkenankan, aku akan kabulkan. Kalau seandainya mereka nambatanyo dan minta tunyo lain mengabulkan bagi aku dan lainnya hendak pululah mereka tu beriman, berkekalan dalam iman. Dia Allah alun juri kabuannya do minta wa Allah Ta'ala aku lain. Pertanyaannya lain wa kabuan lo ana disuruh Allah Ta'ala. Jangan karanda awaknya nama karanda mau minta nanda banyak, nanda kayu, nanda alai, nanda sokaluwe lah, nanda manusia kau berkaranda. Tapi harusnya wak penuhi dulu perintah Allah atau taat. Lalu alai beriman, berkekalan beriman dengan Allah. La'allahum yarsyudun, agar kita bisa mendapat petunjuk atau dicerdaskan. Ikulah ayat 186 itu menceritakan, menjawab dari pertanyaan jamaah yang bertanya tentang Allah. Aku bertanya Allah kok sangat dekat. Nah, itulah kira-kira kaji awak pada pagi kini. Ajan di pos seseorang lo Tuhan tu kau mendoalah. Ajan surah Tuhan kita terkabul dah. Jadi jelas Allah akan kabulkan permintaan awak doa apabila awak berdoa, tapi kabulkan pululah segala perintah Allah atau lakukan segala yang disuruh, hentikan segala tagah, dan selalu kita berkekalan dalam iman kepada Allah. Wa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.